Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Serliana Dahuk. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Patisado dan teman saya Sultan Mustafa. Kami di sini akan membahas tentang negara berkembang Brunei Darussalam. Oke teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai negara Brunei Darussalam. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai negara Brunei Darussalam ini, yaitu hal yang pertama mengenai geografinya, kedua demografi atau penduduknya, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, dan yang terakhir mengenai budaya di negara Brunei Darussalam. Oke, langsung saja berbicara mengenai negara ini, yaitu Brunei Darussalam. Negara ini merupakan salah satu negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak. Geografis negara Brunei Darussalam. Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan. 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan kira-kira sekitar 10.000 orang yang tinggal di daerah Temburong. Dan bagian timur yang bergunung-gunung, jumlah penduduk Brunei-nya sekitar 470.000 orang. Dari jumlah ini kurang lebih 80.000 orang tinggal di ibu kota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota termasuk kota Pelabuhan Muara dan kota Seriah yang menghasilkan minyak dan Kuala Belait, kota tetangganya Bandar Seri Begawan maksudnya. Di daerah Belait, kawasan Panaga terdapat kampung halaman sejumlah besar ekspatriat disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Daxel dan British Army. Klub Panaga yang terkenal adalah juga terletak di sini. Berbicara mengenai iklim di Brunei, iklim di Brunei itu termasuk dalam iklim tropis khatulistiwa dengan suhu serta kelembapan yang tinggi dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan sejarah negara Brunei Darussalam. Berkaitan dengan sejarah Brunei Darussalam ini teman-teman, pada awalnya negara ini terbentuk mulai pada abad ke-6 sampai abad ke-9, di mana masyarakat pada awalnya bermata pencaharian bercocok tanam, berburu, dan berdagang. Kontak perdagangan sendiri sudah dilakukan dengan para pedagang Cina. Seiring berjalannya waktu, datanglah para pedagang dari India. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ajaran ini diterima dengan baik dan berkembang sangat pesat. Pada abad ke-14, wilayah ini ditaklukkan oleh salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Nama Brunei tercantum dalam negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama, karena setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan penting. Pada pertengahan abad ke-15, Brunei muncul sebagai kerajaan Islam. Mengapa demikian? Karena sang raja menikahi anak dari kerajaan Malaka. Dari sinilah Islam mulai menyebar. Oke teman-teman, berikutnya yaitu demografi atau penduduk di negara Brunei Darussalam. Berbicara mengenai penduduk, di negara ini diperkirakan 2/3 dari jumlah penduduk Brunei merupakan orang Melayu.
dan kurang lebih dari 15% dari jumlah penduduknya merupakan kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara. Mereka itu adalah orang-orang Tionghoa. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting. Dan bahasa Melayu merupakan bahasa resmi di negara Brunei Darussalam. Dan ada pula bahasa yang kedua yaitu bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga sering dituturkan meluas dan hampir 95% penduduk Brunei Darussalam fasih dalam berbahasa Inggris. Islam merupakan agama resmi di negara Brunei Darussalam dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara ini. Ada pula agama-agama lain yang dianut di negara Brunei Darussalam yaitu agama Buddha dan agama Kristen. Ini berkaitan dengan demografi atau penduduk di negara Brunei Darussalam. Oke teman-teman, selanjutnya berbicara mengenai ekonomi negara Brunei Darussalam. Berbicara mengenai ekonomi negara Brunei ini, ketahui bahwa ekonomi negara ini bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional termasuk salah satu tertinggi di dunia loh. Satuan mata uang negara ini yaitu Brunei dolar yang mana memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Saat ini, Brunei Darussalam memiliki IPM tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dan keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang sangat luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam baik dalam pemerintah maupun kehidupan bermasyarakat. Jadi teman-teman, itu berkaitan dengan ekonomi negara Brunei Darussalam. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa negara ini masih tergolong dalam negara berkembang? Dilihat dari IPM-nya yang sangat tinggi dan pendapatan per kapitanya yang sangat tinggi. Ada beberapa alasan mengapa negara ini masih tergolong dalam negara berkembang. Salah satunya yaitu dikarenakan industri dan teknologi di negara ini itu belum terlalu maju dan masih sangat rendah. Jadi negara ini belum tergolong dalam negara maju, tapi dia tergolong dalam negara berkembang. Selanjutnya kita berbicara mengenai politik di negara Brunei Darussalam. Berbicara mengenai politik di negara ini, kita tahu bahwa Kerajaan Brunei Darussalam merupakan kerajaan yang memiliki corak pemerintahan yang monarki absolut, dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hasan al-Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, dialah kepala negara serta kepala pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif. Namun, pada bulan September tahun 2000, Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain untuk menasihati Sultan dikarenakan oleh pemerintahan Sultan. Kini, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Pertahanan keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris, di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Syria. Hal ini dikarenakan jumlah pertahanan keamanan di Brunei yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kekayaannya. Secara teori,
Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada tahun 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya yang berasal dari Singapura. Jadi itu adalah berkaitan dengan politik di negara Brunei Darussalam. Budaya dari negara Brunei Darussalam. Berbicara mengenai budaya, kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki budaya dan keunikannya masing-masing, sama halnya seperti Indonesia. Begitu pula dengan negara Brunei Darussalam memiliki budaya dan keunikannya tersendiri. Budaya di negara Brunei ini seakan-akan sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam. Tetapi kelihatannya di negara ini lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol di negara ini itu diharamkan. Sedangkan orang luar dan non-muslim dibolehkan membawa 12 bir dan 12 botol miras setiap kali masuk ke negara ini. Setelah memberlakukan larangan pada awal tahun 1990-an, semua pub dan klub malam dipaksa tutup. Mufti Brunei juga memfatwakan haraman rokok pada tahun 2011 loh. Harga rokok dijadikan mahal supaya penduduk bisa mengurangi konsumsi rokok. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pariwisata di negara Brunei Darussalam. Pertama, Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid ini dikelilingi oleh laguna buatan sebagai kolam refleksi. Yang berikutnya yaitu Museum Royal Regalia. Di sini kita dapat melihat model perak Angkor Wat, Kamboja. Kampung Ayer. Kampung ini dianggap sebagai permukiman panggung terbesar di dunia. Istana Nurul Iman. Istana ini dinobatkan sebagai istana terbesar di dunia. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa tempat wisata yang terdapat di negara Brunei Darussalam.